di Surabaya. Yuk kita bernyanyi bersama sebelum masuk kegiatan kita selanjutnya. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjadikan kami semua anak-anak-Mu ini menjadi penjala manusia. Bimbinglah kami agar kami mengikuti-Mu, mau berdoa, menolong teman-teman, dan taat orang tua ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, setelah kita berdoa bersama Paula, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan, penjala manusia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, setelah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan bersama Romo Hutrin. Halo adik-adik sekalian, kita baru mendengarkan bacaan Injil yang dibacakan oleh teman kita. Dan di dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil para murid yang pertama. Ayo, siapa saja? Yang pertama, Simon. Yang kedua, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka adalah nelayan, dan pekerjaan nelayan adalah menangkap ikan loh. Mereka tinggal di daerah pantai. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, Yesus menyapa mereka. Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa sih penjala manusia? Kok bisa mereka menjadi penjala manusia? Bahasa kitab suci ingin menggambarkan kepada kita, menjala manusia artinya mereka akan menjadi orang-orang yang Yesus utus untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga mereka bisa percaya kepada Injil. Dan ingat loh adik-adik sekalian, Injil itu artinya kabar gembira. Lalu kita bertanya, mengapa
Yesus memanggil orang-orang itu dengan nama mereka. Yang pertama, karena memang Tuhan Yesus dekat dengan orang yang dia panggil. Dan Yesus itu mengasihi orang-orang yang dia panggil. Dan yang kedua, kita dipanggil karena Tuhan Yesus membutuhkan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik sekalian, semoga adik-adik juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Karena itu, setiap hari jadilah anak-anak yang baik, yang rajin berdoa, baca firman, jangan lupa untuk berderma, dan yang terakhir, belajar untuk setiap hari menjadi saksi Kristus dimanapun adik-adik berada. Tetap sehat, tetap happy, dan ingat panggilan Tuhan Yesus untuk kita masing-masing. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam Biak Roh Kudus. Tadi kan kalian sudah mendengarkan tentang ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Di sini yang dimaksudkan penjala manusia adalah kalau adik-adik mengajak teman-temannya untuk datang kepada Tuhan. Nah, dalam aktivitas kali ini kita akan membuat seperti ini. Ini kita umpamakan sebagai jala. Karena membuat jala susah, jadi kita membuat ini aja ya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas lipat, spidol, garis, gunting, benang, lalu isolasi bolak-balik, dan ballpoint, lalu cutter ini. Nah, pertama-tama kita ambil kertas lipatnya ini, kita ukurkan di sini ya. Tergantung kertas lipatnya, kebetulan punya kakak ini kakak baginya per 2 cm. Nanti tergantung punya adik-adik ukurannya berapa, dibagi sama rata. Jadi seperti ini ya adik-adik ya, kita ukur dari ujung ke ujung 2 cm, kita bagi-bagi. Nah, demikian juga dengan sisi yang sebelah sini. Terus sampai ke sana ya, nanti jadinya seperti ini. Nah, terus kita taruh dulu, kita ambil kertas lipat lagi dengan warna yang berbeda supaya nanti kelihatan perbedaannya. Kita bagi seperti tadi, terus kita garis-garis, dan nanti garis-garisnya seperti ini. Lalu kertas yang sudah digaris-garis tadi kita cutter. Ini agak susah ya adik-adik ya. Adik-adik bisa minta bantuan sama papa mama atau kakaknya kalau nggak bisa. Nah, kita garis-garis sama cutter semua sampai dia nanti jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini nanti. Sudah jelas ya adik-adik. Lalu kita ambil kertas yang satunya tadi yang sudah kita garis-garis juga. Kita potong-potong. Jadinya seperti ini, dipotong-potong segini-segini semua sama. Nah, kalau sudah, kita ambil kertas yang tadi, yang sudah seperti ini tadi. Lalu kita ambil kertas yang ini. Coba adik-adik perhatikan ya. Jadi keluar masuk masuk keluar sampai ujung. Nah, kalau yang ini tampak di sini, jadi berarti untuk selanjutnya adik-adik dari bawahnya. Ini.
Seperti ini ya adik-adik ya, sampai habis nanti seperti ini jadinya. Sudah? Kalau sudah, adik-adik bisa ambil kertas yang lain, terus digambar orang. Gambar orang lalu dipotong-potong seperti ini. Nah, di sini dituliskan, misalnya adik-adik ajak teman ke gereja, tulis mengajak teman ke gereja. Terus mengajak teman ke sekolah minggu. Terus bisa mengajak teman berdoa rosario. Lalu dicantol-cantolkan di sini. Nah, ini adik-adik sudah jadi penjala manusia, mengajak teman-temannya ke gereja. Sekarang masih belum ada gereja ya, jadi mengajak teman-teman sekolah minggu online. Nah, seperti ini dicantol-cantolkan di sini. Terus adik-adik bisa, kalau punya stik es krim, bisa ambil stik es krim ini kayak gini, ditulis sih, ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia. Nah, stiknya itu tadi ditempelin benang supaya bisa jadi gini, bisa dicantolkan gini. Nah, sekian adik-adik untuk aktivitas kita kali ini. Sampai ketemu lagi di Biak Roh Kudus yang akan datang. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah sampai pada penghujung acara ini. Sebelum kita akhiri acara ini, kita tutup dengan doa dan lagu-lagu pujian oleh teman-teman kita. Jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan, menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Sampai ketemu minggu depan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama biak hari ini. Berikan kami penerangan Roh Kudus-Mu agar kami dapat semakin memahami akan panggilan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik dan dapat semakin memahami tentang kasih-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri acara kami hari ini. Berkatilah agar kegiatan kami selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.